Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Disana dari Perguruan Tinggi Swasta Widya Suara Indonesia, program studi PGSD 1. Dengan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang teori pembelajaran Robert Dewey. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembelajaran Robert Dewey. Robert Dewey menamai teori pembelajarannya dengan nama teori pemrosesan informasi yang terdiri dari 9 langkah pembelajaran. Dari 9 langkah pembelajaran tersebut, saya akan membahas tentang materi pembelajaran operasi pengurangan dan penjumlahan. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu memperoleh perhatian siswa. Gimana sih caranya? Langkah yang pertama adalah kita harus menyapa siswa. Contohnya, selamat pagi anak-anak. Lakukan berbagai hal untuk memperoleh perhatian siswa. Contoh lain, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, untuk melatih kefokusan kita supaya nanti tidak mengantuk saat proses pembelajaran. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pada pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Setelah selesai berdoa, lalu dilanjut dengan mengecek kehadiran siswa. Absen siswa satu persatu dan sebutkan nama mereka. Langkah yang kedua adalah memberitahu informasi tujuan pembelajaran kepada siswa. Contohnya, ada yang tahu ini lambang apa? Yaps, ini adalah lambang pengurangan. Kalau ini, ada yang tahu? Oke, ini adalah lambang penjumlahan. Jadi hari ini kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada yang udah tahu contoh operasi penjumlahan dan pengurangan? Belum ada ya? Jadi, apa sih tujuan kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan ini? Tujuannya supaya kita mengetahui jumlah-jumlah apa saja yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti pena. Berapa sih jumlah pena yang saya punya? Atau berapa sih jumlah teman-teman yang ada di lokal saya gitu. Oke, paham ya? Langkah yang ketiga adalah merangsang siswa mengingat kembali apa yang dipelajari. Contohnya, ada yang masih ingat dengan lambang ini? Yaps, ini adalah lambang penjumlahan. Penjumlahan ini digunakan ketika kita ingin menambahkan suatu angka dengan angka yang lain. Contohnya, 2 ditambah 3. Berapa sih 2 ditambah 3? 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 5.
Kalau yang ini, ada yang masih ingat? Yaps, ini adalah lambang pengurangan. Pengurangan ini digunakan ketika kita ingin mengurangi suatu angka dengan angka yang lain. Sama seperti penjumlahan. Contohnya 5 dikurang 2. Apa sih 5 dikurang 2? 5 dikurang 1, 2. Maka hasilnya adalah 3. Jadi udah paham ya? Langkah yang keempat yaitu menyajikan silabus. Oke anak-anak, ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Karena jumlah kita 15 orang, berarti satu kelompoknya beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok akan mendapat 5 permen. Berarti satu orang 1 permen ya. Ibu akan kasih kalian soal nanti. Jika soal itu salah, maka permen kalian akan disumbangkan kepada kelompok yang benar. Semua udah dapat permennya? Oke, kita mulai ya. Langkah yang kelima yaitu memberikan bimbingan kepada siswa. Oke anak-anak, ibu akan beri kalian soal. Ini soalnya. Masing-masing kelompok mengerjakan soal ini di dalam satu lembar kertas berbeda. Setiap soal yang benar akan mendapatkan permen. Dan setiap soal yang salah akan mengurangi permen yang kalian punya sekarang. Oke? Ibu akan beri kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini. Harus dikerjakan dengan tepat dan benar. Jangan dikerjakan dulu. Oke. Yang benar menjawab semua soal ini akan dapat hadiah tambahan di akhir nanti. Oke? Setuju? Silahkan dikerjakan 20 menit ya. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah permennya dikurangi loh. Langkah yang keenam yaitu memancing kinerja. Oke anak-anak, udah 20 menit ya, berarti udah selesai semua. Udah, sekarang waktunya kita mengoreksi jawaban kalian. Kita koreksi bersama-sama ya. Lembar jawaban kelompok 1 berikan kepada kelompok 2, lembar jawaban kelompok 2 berikan kepada kelompok 3, dan lembar jawaban kelompok 3 berikan kepada kelompok 1. Jadi, masing-masing kelompok tidak ada yang mengoreksi punyanya sendiri, oke? Soalnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Jadi soal yang pertama dan kedua sudah dijawab oleh siapa? Roni dan Siska. Oke. Sekarang soal yang ketiga, yaitu 3 ditambah 6. Berapa sih 3 ditambah 6? Siapa yang tahu? 9. Oke, pintar. Terus 9 dikurang 3. Berapa sih 9 dikurang 3? 6, oke. 12 dikurang 5. Siapa? 7. Yang terakhir, 7 dikurang 5. Hasilnya 2, oke. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan balikan. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang benarnya ya. Silahkan dikoreksi bersama-sama. Jika ada jawaban teman kalian yang salah, maka berikan tanda X pada jawaban tersebut. Jika jawabannya benar, berikan tanda centang dan ditulis berapa salah dan benarnya. Oke? Oke, udah. Kelompok 1 berapa salahnya? 3, berarti permen kelompok 1 dikurangi 3. Berikan kepada kelompok 2. Kelompok 2 salahnya berapa? 2, berarti permennya dikurangi 2. Berikan kepada kelompok 3. Kelompok 3 salahnya berapa? 2 juga, berarti permennya dikurangi 2. Berikan kepada kelompok 1. Oke. Langkah yang ke-8 yaitu menilai hasil belajar. Udah selesai semua ya? Oke, tadi kan ada tuh yang salah 2, yang salah 3. Nah, untuk menghindari kesalahan yang sama, silahkan dicatat dulu nih jawaban yang benarnya. Silahkan disalin ke dalam buku catatan kalian. Oke, silahkan dikerjakan. Langkah yang ke-9 yaitu mengusahakan transfer. Oke anak-anak, apakah udah selesai mencatat soal dan jawaban yang benar tadi? Udah ya? Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Dari tadi tuh kita belajar apa sih? Penjumlahan dan pengurangan. Ada yang tahu nggak?
perbedaan penjumlahan dan pengurangan itu apa? Yaps, silakan. Penjumlahan jika ditambah maka hasilnya lebih banyak, dan pengurangan jika dikurang maka hasilnya lebih sedikit. Oke, sekarang Ibu akan kasih kalian tugas rumah. Kalian harus mengerjakan tugas ini di rumah. Ibu kasih 10 soal, 5 untuk penjumlahan dan 5 untuk pengurangan. Oke, tugas ini dikumpul minggu depan dan setiap siswa wajib mengerjakan. Jika tidak, maka siswa tersebut akan dihukum. Oke, setuju? Setuju. Oke, Ibu rasa cukup pelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah. Oke, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.